Pisans Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia podcast BEM FIK UMS. Selamat datang di Pisans alias Bincang Santai. Oke, sebelum kita memasuki inti pembicaraan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal nggak jadi sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Rahmadi Wisnuaji atau biasa dipanggil Rama, dan rekan saya Muhammad Khalid Hairullah, biasa dipanggil Irul. Baik, jadi kami di sini sebagai MC yang akan menemani ngabuburit kalian sebelum berbuka puasa. Ya, benar sekali Mas Irul. Jadi, bagi kalian yang lagi masak menu buka atau bingung mau ngapain, bisa banget nih sambil dengerin obrolan kita sembari menunggu adzan maghrib. Oke, jadi kami tidak sendiri di sini karena kami juga menghadirkan guest star yang sangat seru dan juga inspiratif dan kece-kece lah pokoknya. Dari pengurus BEM FIK UMS dan juga mahasiswa umum UMS, yaitu ada Kak Kori, Kak Sinta, dan Kak Kencus. Boleh dong perkenalkan dulu sembari menyapa pendengar podcast kita. Halo pendengar setia podcast BEM FIK. Kenalin nih, nama aku Kori Selviana. Oh iya, di sini aku makainya aku kamu aja ya, biar kita lebih deket gitu kesannya. Nah, biasanya nih teman-teman aku manggil aku itu Korai, kalau enggak Kori. Nah, jadi kalian terus nih mau manggil aku apa, mau manggil aku sayang juga boleh banget. Nah, aku dari program studi gizi dan aku tahun ini berkesempatan untuk bergabung di Departemen POK BEM FIK UMS. Nah, mungkin segitu aja kali ya perkenalan dari aku. Kalau misalnya kalian kepo dengan aku, bisa follow IG aku di @koriselviana. So, annyeong! Oke, halo pendengar setia Bisans. Perkenalkan, nama aku Sinta Dewi. Kalau Mbak Kori tadi punya panggilan sayang Korai, kalau aku nggak punya panggilan sayang, jadi teman-teman boleh manggil aku Sinta aja ya. Aku mahasiswa Prodi Gizi semester 6, dan sekarang diamanahi untuk bergabung di Departemen Pengembangan Intelektual dan Keislaman BEM FIK UMS. Halo semuanya. Halo pendengar setia podcast BEM FIK. Nama saya Rahmat Rohadi, bisa dipanggil Kencus. Saya juga nggak tahu panggilan saya Kencus itu dari mana. Saya dari mahasiswa umum Prodi Bahasa Inggris. Terima kasih, lanjut ke Pak Rama. Oke, sesuai dengan judul podcast kali ini yaitu The Power of Kepepet atau kekuatan dalam keterdesakan. Kita akan berbincang santai terkait salah satu kebiasaan dari para mahasiswa yang pastinya hampir semua mahasiswa pernah mengalami nih. Ya, benar sekali Pak Rama. Mungkin sebelumnya ada beberapa yang belum tahu tentang apa sih the power of kepepet itu. Mungkin Pak Rama bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih arti dari istilah itu. Oke, jadi sebenarnya the power of kepepet itu hanya salah satu dari sekian istilah ya. Ya maksudnya sama tapi istilahnya banyak. Dada is good, terus dan lainnya. Yang kepepet dada itu banyak banget. Mendadak. Oke, ketika kita terdesak, manusia bisa secara tak terduga mengeluarkan energi yang besar, menghasilkan sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak pernah menduga bisa melakukannya. Kayak gitu Mas Irul. Oh iya ya. Jadi contohnya itu kita sedang berada di tengah-tengah kesibukan, entah itu kuliah online, berorganisasi, atau mungkin kerja terus tiba-tiba dihadang banyak tugas dengan deadline yang sangat mepet. Tiba-tiba muncul aja gitu the power of kepepet ini. Dan tiba-tiba kelar aja gitu tugas-tugasnya. Walaupun effort dan energi yang dikeluarkan cukup besar. Ya enggak? Benar sekali Mas Irul kayak gitu. Selanjutnya kita tanya dulu nih ke guestar kita, Mas Kencus. Pernah nggak sih Mas Kencus merasakan yang namanya the power of kepepet ini? Kalau pernah, boleh dong diceritakan pengalamannya. Monggo Mas Kencus. Oh iya Pak Rama, saya itu kalau melakukan segala sesuatu kayak mending kepepet daripada harus mengerjakan dari awal. Karena kalau menurut saya kepepet itu gimana ya? Saya lebih mendapat kekuatan lebih, kayak istilahnya ninja-ninja di dalam tubuh saya itu keluar kalau saya sedang kepepet. Gitu Pak Rama. Bisa dibilang jadi gini ya Mas Kencus, itu the power of kepepet itu adalah jalan ninja aja ya. Kayak gitu ya Mas Kencus ya. Iya benar sekali Pak Rama. Karena kalau saya nggak kepepet itu
lebih kurang bersemangat buat ngerjain sesuatu. Oh ya, jadi apa sih yang melatar belakangi Mas Kencus itu senang melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas secara mendadak atau the power of kepepet itu apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya saya itu kalau mengerjakan di awal itu lebih kayak bermalas-malasan. Kalau orang Jawa bilang itu gampang nih, menyepelekan. Jadi kalau saya udah kepepet kan, jadi lebih kayak tenaga saya udah kekumpul semua buat ngerjain sesuatu. Oh, jadi semua the power of kepepet itu Mas Kencus lakukan ketika Mas Kencus itu menggampangkan sesuatu aktivitas atau sesuatu kegiatan. Jadi ini mungkin juga pernah terjadi kepada saya ya, waktu melakukan sebuah kegiatan atau ada kegiatan semacam kita juga menggampangkan, oh ya masih jauh. Tapi kalau waktu kita pikir jauh-jauh, kita pikir lagi sudah dekat kayak gitu. Jadi nggak menggampangkan itu yang nanti hasilnya ya the power of kepepet kayak gitu. Itu mungkin juga dirasakan real life ya Mas Kencus ya. Iya, bisa begitu Pak Rama. Tapi di sini aku bukan mengajarkan untuk semua pendengar ini buat bermalas-malasan di awal ya. Ini gimana ya, udah kebiasaan gitu Pak Rama. Tapi jangan dicontoh lah, ini kurang baik buat dicontoh. Iya. Kalau dari Mas Kencus sendiri ada nggak sih cara untuk mengurangi setidaknya? Kalau kita langsung menghilangkan kan susah. Kalau cara mengurangi the power of kepepet itu gimana? Ya kalau mengurangi itu dari diri sendiri sih Pak. Ibaratnya kayak lebih ke kita membiasakan sesuatu lah buat tidak selalu kepepet. Mungkin lebih di awal jangan malas-malasan lah. Lebih baik kan dikerjakan di awal daripada di akhir kan. Hasilnya juga lebih maksimal kalau dikerjakan di awal gitu Pak Rama. Oh ya, itu ya teman-teman pendengar podcast Bisans. Jadi kalian bisa mengikuti langkah-langkah jika kalian sering melakukan the power of kepepet karena menggampangkan sesuatu atau kegiatan atau aktivitas dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat diri kalian sendiri, kok aku gini ya. Ada hal yang awalnya itu bisa aku lakukan nggak menggampangkan atau bisa dilakukan di awal tapi malah dilakukan di akhir kayak gitu. Terima kasih Mas Kencus. Iya Pak Rama, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Sinta nih. Kak Sinta sebagai seorang mahasiswa yang juga aktif di organisasi pasti memiliki banyak kesibukan nih. Nah, di tengah-tengah kesibukan organisasi dan juga kuliah, terkadang kita harus dihadapkan dengan keadaan yang dimana kita dipaksa untuk bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dan harus terlampaui dalam satu waktu. Lalu, bagaimana sih cara Kak Sinta membagi waktu dan tenaga antara kuliah, organisasi, keluarga, dan pekerjaan lain supaya bisa berjalan terlampaui dengan baik? Oke, makasih pertanyaannya Mas Irul. Sayangnya nih, aku bukan mahasiswa yang multitasking gitu loh. Jadi kayak bisa melakukan segala hal dalam satu waktu gitu. Jadi aku lebih ke manajemen waktu aku. Nah, apalagi sebagai mahasiswi hampir akhir ini ya, manajemen waktu itu penting banget gitu. Apalagi juga di masa pembelajaran jarak jauh gini, tugas makin banyak. Iya nggak sih? Kalian ngerasain nggak kalau tugas kalian makin banyak? Iya Kak, benar. Kan? Kerasain. Nah, aku biasanya itu menjadwalkan nih apa aja yang bakal aku lakuin dalam 1 minggu ke depan di hari Ahad gitu. Jadi semacam to-do list dalam 1 minggu ke depan. Nah, untuk manajemen waktu aku sendiri, aku sedikit memodifikasi metode Pomodoro. Jadi kita membuat jendela kerja, ada jam kerja kita dan ada jam istirahat kita yang disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Jadi setiap individu pasti beda gitu. Selain itu, aku juga memaksimalkan weekdays aku sebagai hari produktifku. Jadi di hari Senin sampai hari Jumat, dari pagi sampai sore, aku benar-benar memaksimalkan untuk kuliah dan ngerjain tugas-tugas yang berjibun, Masya Allah banget itu. Terus di sore harinya nih, aku gunakan untuk istirahat sambil nunggu berbuka puasa, nyari takjil lah ya. Dan habis maghrib sampai isya, aku biasanya fokus untuk beribadah gitu.
Setelah itu baru deh aku gunakan buat rapat, diskusi organisasi. Dan sebelum tidur, aku biasanya sempetin buat Nixen. Nixen itu semacam self healing gitu. Biasanya aku gunain buat muhasabah diri aku sih, evaluasi apa aja sih yang udah aku lakuin dalam sehari ini gitu. Terus kalau untuk keluarga dan pekerjaan lain, aku fokuskan di hari weekend aku. Jadi di hari Sabtu dan hari Minggu, itu kalau misalkan nggak ada proker yang berjalan, di hari Sabtu aku gunakan untuk hangout, main, liburan, gitulah pokoknya mengisi dan juga sedikit healing. Aku udah ngelakuin banyak hal di minggu sebelumnya gitu kan. Terus di hari Minggunya aku gunakan untuk family time plus beberes kos. Karena aku lagi di Solo dan orang tua aku di Jakarta, jadi kita itu lagi LDR-an gitu deh. Jadi family time-nya ya dengan telepon orang tua, video call, tanya kabar, terus cerita-cerita apa aja yang udah aku lakuin dalam seminggu kemarin sambil nge-charge semangat lah. Soalnya kalau misalkan kita telepon orang tua, pasti tuh dapat siraman kolbu kan, banyak tuh nasihat-nasihatnya. Nah, itu buat aku semangat sih untuk menjalani minggu berikutnya. Terus kalau misalkan semua to-do list aku dalam 1 minggu itu udah aku lakuin, biasanya aku gunakan sisa waktunya itu buat hobi aku gitu. Emang sih ya kalau didengar-dengerin itu agak monoton gitu loh, kayak itu-itu doang yang dikerjain gitu. Tapi aku senang banget sih, aku enjoy buat ngelakuinnya karena ya bisa nyeimbangin antara kuliah, tugas, organisasi, keluarga, tetap main, yang paling penting tuh, terus hobi dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi aku bisa ngelakuin semuanya gitu, Mas Irul. Jawaban dari Kak Sinta ini keren sih, keren, bisa dicontoh cara memanage waktunya. Jujur Kak Sinta, aku sendiri paling susah gitu loh untuk memanage waktu. Mungkin Kak Sinta punya tips apa itu agar kita bisa konsekuensi gitu loh Kak. Kalau yang model orang-orang gampang bosen gitu kan. Oke, kalau aku sendiri sih, kalau misalkan aku udah bosan sama kegiatan aku yang monoton banget itu tadi ya, aku biasanya ya itu kayak nonton YouTube gitu. Pokoknya sedikit meluangkan waktu di jam istirahat aku buat aku tuh nggak mikirin tugas dan proker-proker gitu. Jadi tetap ada apa ya me time buat aku gitu. Dan kalau misalkan bosan itu wajar banget nggak sih? Pasti kita punya rasa bosan dong. Nah, iya Kak. Misal kita lagi nugas nih, terus kita bosen, pengen nonton YouTube dulu bentar, buat refreshing sebentar. Nah, itu nanti malah, kalau dari aku sendiri malah jadi tambah males sih loh, malah keenakan. Itu gimana kalau Mbak Sinta? Iya bener banget. Aku juga kayak gitu tuh awal-awal ngelakuin metode Pomodoro ini kayak waktu jam istirahat yang aku gunakan itu biasanya aku molor-molor ini bisa yang tadinya cuma 30 menit aku bisa sampai 1 jam sampai 1,5 jam gitu kan. Suka nggak kontrol tapi karena aku ingat tanggung jawab aku sebagai mahasiswa dan juga punya kewajiban di organisasi, jadi aku lebih bisa memanage diri aku gitu loh, kayak aku harus disiplin nih karena aku punya tanggung jawab dan mungkin juga itu juga bisa dilakuin buat teman-teman semua gitu, kayak lebih mendisiplinkan diri gitu sama apa yang udah kita jadwalkan biar gak molor-molor kayak tadi itu. Oh gitu ya Kak ya, terima kasih dari Kak Sinta. Nah, pasti ada masa di mana kita benar-benar merasa capek, bosan, stuck, atau bahkan down. Di saat kita berada di titik bawah, kita pasti butuh yang namanya support system. Nah, pasti udah tahu ini, support system by support system, yaitu untuk membantu kita bangkit, entah itu support system dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Selain support system, kita juga butuh yang namanya self reward, sebagai penghargaan pada diri kita setelah berjuang memakai sesuatu, mencapai sesuatu, atau setelah menyelesaikan tugas dan pekerjaan kita yang berat. Pertanyaannya, apa sih support system Kak Kori di saat sedang stres atau down, dan juga bagaimana sih cara Kak Kori memberikan self reward kepada diri sendiri? Oke. Menarik nih ya tentang support system dikala kita sedang down atau stres dan self reward. Nah, ngomong tentang stres nih, sekarang itu kan kita tuh sering banget nih kayak ngeklaim diri kita, ya Allah aku udah stres banget nih kayaknya. Itu tuh kayak saat dimana otak kita dan keadaan kita tuh udah bener-bener tidak bisa diajak kerjasama. Fisik kita masih kuat untuk melakukannya, tapi tidak dengan otak kita. Otak kita tuh udah minta berhenti. Ibarat kata laptop, dia udah not responding, gitu kan. Nah, kepribadiannya kita pun
jadi juga agak berubah. Yang awalnya kita cheer up, kita bahagia, periang, tiba-tiba jadi pemurung, tiba-tiba jadi pemarah, tiba-tiba moodnya naik turun banget kayak gitu kan. Nah, apalagi dengan kondisi kita yang sekarang nih, kita kan baru puasa ya, kita juga baru sekolah, baru daring, baru kuliah online, banyak tugas dan sebagainya. Pasti kita tuh susah banget buat struggling melawan emosinya kita kayak gitu. Nah, di saat kita stres itu ada sesuatu yang hilang nih dari diri kita, teman-teman. Menurut aku, yang hilang dari diri kita adalah kebahagiaannya kita atau rasa nyaman kita terhadap hidup ini tuh terkikis kayak gitu. Jadi apa sih yang harus kita temukan kembali? Yang harus kita temukan kembali ya happiness-nya itu. Jadi kita harus finding happiness-nya itu dengan apa? Dengan pastinya kita yang ada yang namanya support system ya kan. Entah itu seseorang atau itu sesuatu. Nah, tadi Pak Rama tuh sempat mention bahwasannya self reward itu datangnya bisa dari mana aja, bisa dari orang lain maupun dari diri sendiri. Nah, kalau dari aku sendiri nih teman-teman, support systemnya aku adalah support system terbesar aku adalah diriku sendiri nih. Kenapa? Karena menurut aku yang paham betul bagaimana cara mencari kebahagiaanku, gimana cari finding happinessku. Sedangkan lingkunganku, teman-temanku, pacarku, idolaku, keluargaku, mereka adalah seseorang yang bisa menambahkan vibe-nya, bisa menambahkan energinya, tapi mereka belum tentu bisa menemukan atau mengembalikan happiness-nya kita. Nah, ngomong-ngomong tentang support systemnya aku dari diriku sendiri, biasanya dengan cara aku itu kalau baru stres banget nih, aku kasih self reward kepada diriku sendiri, menghadiahkan diriku sendiri dengan yang namanya self healing atau me time. Nah, me time-nya aku itu bener-bener yang kayak kadang aku butuh sehari atau 2 hari aku menghilang dari permukaan, entah dari program kerja, entah dari organisasi, entah dari kuliah, dari manapun. Aku cuman pengen di kamar doang gitu ibaratnya. Untuk apa sih? Untuk merelaksasikan diri, untuk menenangkan pikiran, untuk menemukan moodnya kembali itu gitu. Tidak ingin memikirkan hal-hal yang membuat aku penat kayak gitu. Jadi aku butuh sehari 2 hari. Terus yang aku lakuin apa? Ya bisa fun girling dengan cara aku melihat idolaku di variety show mereka, melihat kegantengan mereka. Terus dengan aku melihat YouTube setiap hari. Kemudian aku nonton film sampai bisa seharian full aku nonton film kayak gitu. Nah, tuh kalau misalnya aku bisa simpulin ya teman-teman, sebenarnya kalau misalnya kita memang baru kita capek, kita baru benar-benar down, ya udah kita stop semua rutinitas kita yang bisa membuat kita penat. Kita istirahat dulu sebentar. Kita istirahat. Berarti bukan berhenti totalitas. Kita berhenti sejenak. Jika nanti moodnya itu sudah kembali, jika kita sudah semangat lagi, kita bangkit lagi, kita keluarkan lagi semangat kita yang baru sehingga kita bisa menjadi diri kita yang cheer up lagi. Mungkin itu sih, Pak Rama. Oke. Oh ya, tadi sudah dijelasin oleh Mbak Korik panjang kali lebar ya. Ya, jadi kalau pendengar podcast Bisans nih, seumpamanya kalian jadi yang sudah diceritakan Mbak Korik tadi, ada pengalaman sendiri yang malah sama yang Mbak Korik rasakan atau malah jadi pengetahuan baru, bisa kalian pahami lagi untuk kedepannya, untuk jadi bahan, untuk jadi bekal untuk kalian melanjutkan kehidupan yang lebih berat lagi kawan. Oke. Ya tadi Mbak Korik juga mengatakan finding happiness, entah orang atau barang datang dari diri sendiri. Seseorang bisa menambahkan vibes atau feel energi dari orang lain untuk menambahkan semangat untuk menjalankan kehidupan atau aktivitas selanjutnya. Dan juga self reward dari Mbak Korik yang disampaikan tadi itu berbentuk me time. Jadi kita melakukan hobi atau kesenangan yang membuat kita menjadi lebih. Jadi gini Mbak, salah satu
satu pertanyaan terakhir lah dari aku. Gimana cara Mbak Kori untuk mengatasi transisi atau perpindahan dari offline ke online? Karena kan kemarin kita awalnya di semester 3 mau ke semester 4 kan cuma 2 minggu liburnya. Terus nggak tahu menahu sampai 1 tahun lebih mungkin kita merasakan online. Jadi bagaimana cara Mbak Kori untuk mengatasi transisi ini? Walaupun kita sudah 1 tahun, tapi kan pasti ada saja hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan waktu kita offline dengan online ini, gitu Mbak. Oke, masalah transisi dan adaptasi ya. Aku tuh orangnya juga sebenarnya nih teman-teman susah buat kayak kalau ngechat itu susah ngomong banyak, terus kayak kalau mau VN tuh males banget. Jadi itu tuh kayak aku lebih mending ketemu offline deh. Aku tuh lebih cerewet kalau ketemu offline sebenarnya. Nah, karena yang kayak suasananya kita dan keadaannya kita tidak memungkinkan untuk kita bertemu ya. Yang awalnya kita berekspektasi ya 2 minggu aja deh, 2 minggu aja, minggu depannya lagi udah kelar, udah masuk. Sekarang tuh jadi kayak yang ya udahlah, mau kapan pun masuk, ya udah kayak gitu kan. Sekarang lebih legowo, lebih tenang. Terus caranya aku mengatasi itu gimana? Dengan mengetahui kekuranganku. Aku udah tahu nih kekuranganku, kelemahanku adalah di bagian chatting misalnya, atau VN misalnya, atau berkomunikasi lewat media gitu kan. Ya itu yang aku lakukan adaptasi gitu. Jadi kayak dengan aku belajar, jadi aku udah paham nih, oh aku kekurangannya di situ, berarti aku harus bisa beradaptasi dengan media sosial nih, harus bisa chat. Jadinya aku berusaha untuk jadi orang yang cheer up kayak aku biasanya di offline, di dalam chat itu gitu. Meskipun ya kalau misalnya kita lihat kayak masih yang kayak ngerasa apa sih kayak gitu kan, tapi ya itu yang namanya belajar kan. Karena kita di dunia ini tuh setiap hari ya belajar ya beradaptasi. Itu sih dengan mengetahui kekurangannya kita, terus kita mencobanya itu. Gimana cara kita mengatasinya itu? Kalau misalnya kita cuma tahu kekurangannya tapi kita tidak melakukannya atau tidak mencobanya juga ya sama aja nihil. Seperti itu, Mas. Oke Mbak. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Jadi kita menemukan kekurangan kita terlebih dahulu untuk bisa melakukan adaptasi ketika kita melakukan transisi dari offline ke online. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa disambung lagi oleh Mas Irul. Ya, terima kasih Pak Rama. Ternyata bikin podcast pas lagi puasa ini bikin haus ya. Oke, gak kerasa nih, udah hampir tiba di ujung podcast. Tadi kita telah mendengarkan jawaban-jawaban dari Questar yang sangat seru dan inspiratif, dan semoga bisa memotivasi para pendengar podcast sekalian. Selanjutnya mungkin dari kakak-kakak Questar, ada saran yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar podcast kita untuk terus bersemangat di bulan Ramadan di sini, walaupun di tengah pandemi dan kegiatan yang masih serba online ini, supaya mereka tidak bosen dan tidak gampang menyerah. Silahkan dari Kak Kori terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke Kak Sinta dan Kak Kencus. Oke, pesannya buat teman-teman pendengar podcast Bisans nih, tidak lain tidak bukan ya, pasti pesan pertamanya adalah tetap semangat ya, tetap semangat untuk menjalani puasanya. Semoga selalu dikasih kesehatan dan jangan mokah teman-teman. Kebiasaan nih yang cowok-cowok main dari siang terus mokah ya kan, yang cewek-cewek juga. Terus tahu aja nih. Nah, terus pesannya lagi biar kita tidak pantang menyerah adalah ya kita selalu belajar tentang hari ini kayak gitu. Kayak kita kan pasti setiap malam tuh ada, kalau sekarang tuh kata anak bahasa gaul, jam 12 lewat adalah waktu-waktu overthinking. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, waktu overthinking itu cobalah dibuat kayak sebaik mungkin. Oh, hari ini aku udah ngapain sih? Kayak istilah Islamnya namanya muhasabah diri. Kayak kita melihat diri kita, hari ini kita ngapain, terus besok kita kalau misalnya hari ini kita memiliki ekspektasi yang tinggi, ya besok berarti diturunin. Kalau bisa, malah pesanku adalah melakukan sesuatu itu dengan nothing tulus aja, dengan tulus. Dengan kita menjalankan sehari-hari kita dengan tulus, pasti kita apapun hasilnya, apapun yang kita kerjakan itu pasti kita ikhlas, pasti kita puas kayak gitu. Nah, untuk kita tidak bosan di bulan puasa ini, tidak bosan ya, biar kita nggak bosan ya, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak monoton gitu. Misalnya kita sudah membagi waktu dengan baik, kayak tadi Mbak Sinta kan membagi waktunya benar-benar baik tuh. Dari Senin sampai Sabtu udah ada jadwalnya ya kan. Nah,
Biasanya adalah ya lakukan aja hal-hal yang kamu sukai gitu. Tinggalkan yang kamu tidak sukai kayak gitu. Tapi masih di hal-hal yang positif ya teman-teman. Nah, juga bisa dengan cara kita ngabuburit nih. Kan kita baru bulan puasa, bisa ngabuburit, cari takjil dengan teman-teman bla 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 bla. Contohnya juga ngabuburitnya sambil mendengarkan podcastnya BEM FIK. Nah, tapi jangan lupa juga untuk tetap 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan agar kita tetap sehat semuanya. Gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari aku nih, aku setuju banget sama pernyataan dari Mbak Kori tadi. Bahkan semuanya itu udah diborong ya sama Mbak Kori ya kayaknya. Jadi mungkin aku menambahkan aja buat teman-teman semua pendengar podcast kali ini, semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan kegiatan-kegiatan lainnya di bulan Ramadan ini. Lakukan sebaik-baiknya apa yang kita bisa lakukan di Ramadan ini, dan semoga kita bisa berkesempatan untuk bertemu dengan bulan puasa di tahun depan. Satu lagi dari aku, tetap habluminallah wa habluminannas, tetap jaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Mungkin itu aja dari aku. Semangat teman-teman semua. Bisa dilanjutkan oleh Mas Kences mungkin. Ya, kalau dari saya ya tetap semangat lah. Ini puasa kan momen untuk yang merasa berdosa, punya dosa banyak. Ini momen yang pas untuk melebur lah dosa dari kalian. Tetap semangat. Aku yakin kamu bisa kok. Yaudah, dari saya itu aja. Lanjut Pak Rama. Ya, terima kasih untuk ketiga gue star kali ini, kita yang sudah bersedia untuk berbincang santai dengan kami. Mungkin aku punya satu mafuzot nih. Kalau yang belum tahu mafuzot tuh kayak quotes dalam bahasa Arab. Bunyinya tuh unjur makola walatang jurman kola. Unjur makola, lihatlah apa yang dibicarakan, walatang jurman kola. Jangan lihat siapa yang mengatakannya. Oke, nggak kerasa juga nih, sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Sebelum itu ada pantun nih. Cari takjil ke kampus 2. Es kelapa muda enak rasanya. 1 Syawal hampir tiba. Mohon maaf atas salah dan dosa. Widih, cakep Mas Irul. Oh yes. Dari saya juga ada nih. Kalau saya pantun aja ya. Kalau tadi kan Mas Irul pantunnya bahasa Arab. Yoi, kata-katanya kan bahasa Arab. Kalau aku pantun aja. Ini lagi viral di Solo sih dan sekitarnya. Jalan-jalan ke waduk cengklik tapi hujan. Buka puasa dengan marjan. Yoi. Izin ke Solo pamit kuliah, naik rak karpet di antara Aladin. Jika selama ini ada salah, mohon maaf lahir dan batin. Tiada kata seindah kata maaf, tiada perbuatan yang seindah memaafkan. Saya mewakili keluarga BEM FIK UMS mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih kepada gue star kita, Kak Kori, Kak Sinta, Kak Kencus yang sudah menyempatkan waktunya, dan seluruh pendengar podcast Bisang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.